apa dah dilengsarkan Ikut. bisa loh. Hmm. Iya karena ekonomi jadi begini dia nggak bisa ngatasin di dalam negeri, ya udah bisa-bisa dia dilengsarkan. Nah ini bisa jadi si siapa anaknya Jokowi ini bisa ada harapan itu kalau ekonomi nggak bisa pulih sama sekali. Itu aja sih, terima Ya kasih kan, ya semua. Paul, Ya, Gaudi. ya Mas, lo Ayo sama masuk. PSK Hmm. itu ya, Iya. saya pikir kejadian itu agak ini ya, nggak bisa selesai karena kontraktor sendiri. Semua kontraktor itu pasti dia bilang, wah tagihan gua aja belum selesai, gua mau kerjain lagi, modal gua udah, iya kan? Jadi kontraktor yang bangun-bangun itu juga pasti pembayaran nggak karu-karuan itu. Saya juga pikir, Jokowi kenapa ya membuat kesalahan fatal gitu. Udah kan di Alkitab dibilang apa, bilang kau mau membangun, kau harus menghitung dulu biayanya, ya kan? Jangan sampai itu nggak selesai bangunan. Itu Jokowi berani-berani, cuman sampai 1 tahun berapa bulan tuh dia dia ini proyek, sedangkan itu paling nggak minimal 5 tahun itu kalau mau ini aduh memang kita presiden ini terus udah gitu dengar-dengar mau jadi ketua Golkar lagi karena dia Lu, nyendernya di Yusuf Kala, dia punya lu senderan kayak tuh Yusuf Kala, bener. lu kayak gak lu kayak gak ngerti aja kan, dia udah diajarin nabinya yang buta huruf. Dia sendiri ngikutin nabi, dia buta huruf, nggak bisa baca. Gimana Iya, sih? iya, aduh Ya pokoknya kan? fatal deh, kasihan nih Indonesia nih ya. Makanya Prabu jadi takut lu, juga, Mas, takutnya dengan keadaan ekonomi gini, Prabowo tidak bisa mengendalikan, dia bisa dikup loh. Bisa apa namanya istilahnya kalau apa dah dilengsarkan dikup. bisa loh. Hmm. Iya karena ekonomi jadi begini dia nggak bisa ngatasin di dalam negeri, ya udah bisa-bisa dia dilengsarkan. Nah ini bisa jadi si siapa anaknya Jokowi ini bisa ada harapan itu kalau ekonomi nggak bisa pulih sama sekali. Itu aja sih, terima Ya kasih kan, ya semua. ya kan, iya, bottom line ini Sri Mulyani kan orang lumayan pintar. Lihat aja terakhir dia nggak pernah buka suara, dia udah tahu ini udah bobrok. Apa namanya, accountingnya udah bobrok, makanya dia nggak ada Ih, suara, kan gitu, ya, ya saya kan? tambahkan. Iya. Secara finansial, kalau yang masalah tanah itu, eh, memang begini, terjadi spekulan apabila eh, pasarnya ini terus berkembang, tapi tidak di-manage dengan benar, Pak. Saya ambil contoh dari yang terjadi di Cina. Kalau di Cina, kenapa sampai terjadi ghost town? Karena harapannya mereka mengikuti budaya-budaya Cina ini bahwa pembelian rumah ini dianggap sebagai istilahnya prestasi begitu ya. Nah, tetapi mereka tidak memikirkan bahwa yang terjadi di sini adalah bukan daripada apakah ini mungkin atau enggak, tapi mereka tidak melihat bahwa sebetulnya orang-orang Cina ini nggak butuh rumah segitu banyak. Jadi meskipun ya inilah kelemahan dari kapitalisme begitu. Kapitalisme ini kan tentu ada kelemahannya juga. Tetapi para pengusaha maupun yang beli juga tidak memikirkan pro kontranya. Jadi mereka hanya melihat, oh harganya naik. Nah, jadi kalau harganya naik, ya lebih baik gue beli aja. Nanti kan bisa gue jual lagi lebih mahal. Tapi dia nggak mikir bahwa kapan itu akan naik terus. Nah, itu masalahnya. Maka saya katakan, kalau kita mau melihat uang, itu kita alangkah baiknya mesti melihat ini secara menyeluruh. Kita lihat sampai kapan kira-kira dia akan naik, kapan dia akan turun. Nah, jadi janganlah kita ini terlalu optimis. Ya, nggak apa-apa kita optimis, tapi jangan berlebihan begitu. Nah, kalau yang terjadi di Cina, pelajarannya nih, itu karena untuk berlebihan, sehingga para bank ini memberikan kredit yang terlalu banyak. Nah, ketika sekarang nggak kebayar, bangkrutlah bank-bank tersebut. Nah, ini yang jadi masalah. Karena over over daripada optimis begitu. Nah, terjadi juga di Dubai. Ya, orang-orang kira, wah ini kayaknya keren nih kotanya nih, megah nih. Ya, gue belilah rumah di sini.
Nanti gue beli 5 lah, gue jual lagi ke orang. Oh, gue beli 10 deh, gue jual ke orang. Nah, ternyata nggak laku. Ya, karena orang-orang mikir, ah buat apa kebanyakan. Nah, sekarang bangkrut tuh kan. Nah, makanya Dubai, kotanya nggak jelas. Nah, nanti ada lagi di Cina, nggak jelas. Nah, ini saya kira udah pernah terjadi. Bahkan Cina pun tahu konsekuensinya. Jadi jangan kita mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Kalau di Cina itu ada property crisis, nah Indonesia ini mau nyontek gitu, mau jadi goblok gitu, mau ikut-ikutan. Padahal di Amerika juga udah terjadi tahun 2008. Nah, di Amerika kan 2008 tuh. Nah, di Cina kan sekarang. Nah, di Dubai kan juga pernah kejadian. Indonesia ini nggak belajar, kebiasaan. Nah, maka saya katakan tadi, Indonesia ini kebanyakan baca yang enggak gitu ya. Kebanyakan baca majalah porno gitu. Jadi otaknya nggak nyampe. Bacanya majalah porno ngeliat artis-artis bugil gitu. Nah, jadi kalau disuruh diskusi uang dia nggak paham. Nah, makanya orang-orang pintar keluar. Contoh, Sri Mulyani keluar. Lagi mana? Sri Mulyani kan orangnya pintar. Oh, dia paham, wah ini nggak bisa ini mesti ya dibenarkan. Tapi kan nggak bisa pemerintahnya macam sinting biadab begini. Ya jadi gimana? Nah, maka dari itu ya terjadilah kebiadaban daripada orang-orang tokoh agama. Mulai politisasi agama. Nanti ada bilang dari sana, wah nggak apa-apa, kita ini invest, insya Allah naik kayaknya. Ini mulai aneh-aneh nih. Ya pakai Alkitab lah, nanti pakai kitab suci lah, mana lah. Nah ini goblok. Nah, maka saya katakan, Indonesia ini ya memang sudah karakternya begini, Pak. Jadi kalau Pak Andi tadi mengatakan bahwa Ghostan ini, ya memang Indonesia nggak pernah belajar. Dalam sejarah terbukti orang Indonesia ini memang bodohnya kebangetan, gendengnya kebangetan, ya gobloknya ini udah berlebihan begitu. Akibat terlalu banyak baca majalah porno, ya istri Nabi Muhammad artis porno ditonton lah film pornonya. Nah terjadilah begini. Nah inilah kebiadaban yang saya berharap sebetulnya orang Cinanya nggak begini. Saya berharap orang Cinanya lebih pintar. Tapi nggak lebih pintar juga kan. Pada kenyataannya orang Cinanya juga goblok. Nah justru yang begini-begini yang bikin saya mengatakan, wah udahlah kita cabut aja deh dari sini deh. Nggak bisa lah beginilah. Ini makin kesini makin ngaco ya, bullshit semua. Jadi eh solusinya nih ya, solusinya ya you selamatin diri sendiri aja deh. Saya katakan gitulah. Kalau bisa lu keluar dari negara ini lah, udahlah selesai lah itulah. Saya kira solusinya. Gak bisa lah kita ini hidup di negara sama Islam ini nggak bisa bro. Mati lu hidup sama Islam lu, coba aja lu. Nah itulah dari saya. Ya silakan lanjut nah. Iya, saya tambahin dikit. Jadi si Jokowi ya dia memang benar tadi itu kan dia pikir optimis ya. Wah, ini akan gampang. Dia pikir wah ini nanti akan jadi legacy dia seolah karya prestasi dia yang gilang gemilang begitu. Membangun IKN yang dia gembor-gemborkan sebagai smart city, sebagai smart forest city kan, sebagai uh, apa tuh kota yang benar-benar ramah terhadap lingkungan katanya kan, eco green segala macam. Nah, jadi ternyata ah, setelah jalan ternyata nggak sesuai dengan planningnya begitu. Para investor itu nggak ada yang masuk walaupun dia gembar-gemborkan juga dalam negeri maupun luar negeri ini akan jadi apa sih kawasan financial center, jadi healthcare center, education center, ya, housing center, daerah tourism segala macam. Ya, tapi nggak ada begitu. Yang ada ya paling satu dua aja ya karena ditodong juga ya para pengusaha-pengusaha non Muslim itu waktu bertemu dengan dia diajak kamu Agung Sedayu mau berapa ratus hektar, Astra berapa ratus hektar ya karena nggak enak hati begitu ya sama presiden ya udahlah saya ambil 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Ya udahlah nothing tulus keluarin duit 500 miliar sampai 1 triliun 2 triliun lah per company begitu ya buat dia juga nggak ada artinya begitu ya syukur-syukur kalau jalan kalau enggak ya udahlah paling saya buang uang di situ ya, pikir kan gitu tetapi kan kenyataannya sampai sekarang mau berakhir ternyata
apa, nggak ada satu investor, itu benar-benar dipermalukan. Jadi banyak berita-beritanya juga yang sampai tadi Pak Andi katakan 11 bulan apa, pimpinan IKN-nya itu nggak digaji sama wakilnya, akhirnya baru sampai ke apa, diekspos sama media, baru dibayarkan, malu begitu ya. Sri Mulyani juga akhirnya langsung gelontorin duit, dibayarkan begitu. Istilahnya dibilang rapel lah begitu. Ya berita-berita begitu, penggusurannya juga belum bayar begitu ya. Air susah, segala macam, investor sepi begitu. Ternyata akhirnya ya bikin orang jadi malas, dan popularitas dia sekarang kan banyak dihujat ini ya di sosial media begitu. Ternyata mulai kelihatan nih borok-boroknya Jokowi begitu ya. Dan bawahannya semua, apalagi ya model Bahlul begitu ya, cuma bisanya Bahlul doang itu. Nah, jadi akhirnya itulah saya rasa mungkin ada kaitannya juga ya dengan kutukan mengkutuk Israel. Ya orang akhirnya juga nggak ini ya, terkutuk ya. Akhirnya borok-borok dia mulai kelihatan, yang dulu mungkin dapat kepercayaan masyarakat, sekarang mulai banyak dihujat. Bisa-bisa dipidanakan ini si Jokowi nanti sama si Maruf Amin itu ya. Nah, kita sih berharap dulu mungkin kalau dia tegas, berani dia tindak terhadap MUI-nya, terhadap orang-orang yang radikalnya, ya, nggak ngikutin MUI-nya, nggak ngikutin Maruf Amin, ya, dia tegakkan benar-benar Pancasila dan Undang-Undang 45, membuat negara ini lebih aman lagi. Saya rasa banyak investor yang akan masuk, bukan hanya investor luar negeri, dalam negeri pun akan mensupport. Tetapi kalau dilihat pemerintahan dia melempem seperti ini, nggak berani ya, sampai soal jilbab aja takut untuk paskibraka, itu kan jelek ya, pakai topi, pakai jilbab lagi ya. Jadi orang juga akhirnya melihat, males lah begitu. Ini negara ini lama-lama ya modelnya kayak Taliban juga nanti begitu ya, kayak Iran juga ya, nggak ada lah siapapun yang mau masuk ke sono, nggak ada yang mau masuk ke sana begitu ya. Itu Pak. Jadi kalau dia berani, mestinya akan masuk kemarin ya. Dia optimis, dia udah bagus begitu. Sebenarnya IKN memang bagus buat pemerataan ya, juga secara demografi bagus untuk jalur distribusi barang, bukan hanya dikuasai di Jawa sentris. Tetapi ya ini jadi kegagalan dia, dipermalukan begitu. Karena ketidaktegasan dia mengawal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang banyak dikebiri karena ya impoten dia nggak tegas gitu ya. Hancurlah negara di bidang hukum, di bidang keamanan, di bidang konstitusi, di bidang korupsi, di bidang ekonomi juga. Sekarang 40% rakyatnya tambah miskin ya, di bawah 1 juta. Ya makin dibongkar terus boroknya dia ya gitu. Ya itulah kutukan dia juga kali ya, seperti itu. Ya Pak Andi.